Baik, dilihat ada gumpalannya. Coba kita tekan menggunakan sendok atau spatula. Hai baking friends, perkenalkan saya Chef Ihsan dari bakingworld.id yang akan memberikan kalian tips and trik seputar pastry and bakery dan juga cara pengolahannya. Tentunya mudah untuk diikuti di rumah. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya agar kalian selalu update dari video-videonya Baking World Official. Oke baking friends, tips from the kitchen kali ini kita akan bikin coklat pie goreng. Berikut adalah bahan-bahannya. Coklat powder, air, garam, baking powder, coklat filling, gula pasir, mentega, dan tepung protein rendah. Oke baking friends, kita mulai proses pembuatan kulit pie-nya dulu. Pertama, kita masukkan baking powder ke dalam tepung. Lalu, kita pindahkan ke bowl yang lebih besar, tapi jangan lupa kita saring terlebih dahulu agar pastikan tidak ada gumpalan. Pastikan bowl yang digunakan lebih besar ya, agar tepung tidak tumpah. Oke baking friends, nah tujuan dari menyaring tepung dan baking powder adalah agar tidak ada gumpalan, baik di dalam tepungnya maupun di baking powdernya, sehingga adonan bisa menyatu dengan baik. Oke, jangan lupa untuk coklatnya pun kita saring. Baik, dilihat ada gumpalannya. Coba kita tekan menggunakan sendok atau spatula. Selanjutnya, kita masukkan semua bahan kering yang lain ya. Ada garam dan gula pasir. Baking friends, pastikan semua bahan kering sudah tercampur dalam bowl besar ya. Setelah ini, kita lanjutkan dengan masukkan semua margarin atau butter ke dalam adonan tepung. Kita gunakan rub-in method dengan tangan. Pastikan tangan sudah bersih sebelum digunakan ya. Selain menggunakan metode rub-in ini, baking friends bisa juga menggunakan alat seperti food processor. Jadi baking friends bisa masukkan semua margarin atau menteganya ke dalam food processor dengan bahan kering lainnya hingga semua tercampur dengan rata. Ingat ya, hanya menggunakan food processor atau dengan menggunakan metode ini. Tidak disarankan menggunakan mixer. Mengapa harus menggunakan metode rub-in ini? Tujuannya adalah agar semua tepung atau bahan kering tercampur dengan fat atau lemaknya. Karena kulit pie ini kita tidak mau terlalu kalis, sehingga hasil akhirnya bisa renyah. Baik baking friends, pastikan semua menteganya sudah tercampur, tidak ada lagi gumpalan menteganya.
tercampur dengan rata dengan bahan kering lainnya. Setelah itu kita bisa masuk step selanjutnya, masukkan bahan cairnya. Bisa dilihat ketika dikepal dia bisa menyatu. Ini alasan mengapa margarin atau butternya harus dalam kondisi dingin, tidak boleh di kondisi suhu ruang. Oke, tambahkan air secukupnya. Untuk air tidak terlalu banyak, tujuannya hanya untuk mengikat semuanya menjadi satu adonan. Karena ini bukan kategori roti, Baking Friends tidak perlu menguleninya sampai benar-benar kalis. Baik, cukup. Bisa dilihat adonan sudah menyatu semua. Kita rapihkan, kita bentuk bulat, lalu di wrapping. Setelah itu, kita istirahatkan selama 30 menit di dalam kulkas. Oke Baking Friends, setelah 30 menit resting, kita keluarkan dari kulkas, lalu kita siapkan rolling pin dan scraper untuk kita tipiskan adonannya dan siap kita isi. Kita dusting terlebih dahulu tempat kerja kita dan juga atas adonannya ya, agar mempermudah untuk menipiskan adonannya. Oke Baking Friends, kalau kalian tidak punya rolling pin, bisa gunakan botol kaca sebagai penggantinya ya. Jangan lupa sesekali dusting dengan tepung agar tidak menempel di permukaan rolling pin atau mejanya. Baik, untuk ketebalannya kurang lebih di setengah sentimeter ya. Oke, sudah cukup. Kita buang pinggirannya terlebih dahulu. Kita akan potong ukurannya itu 7 kali 10 cm. Oke, baik, kita siapkan isian coklatnya. Gunakan piping bag untuk mempermudah proses pengisiannya. Kita tutup menggunakan adonan yang lainnya. Rapatkan setiap sisinya menggunakan jari. Setelah itu kita bisa tekan menggunakan garpu. Pindahkan ke dalam loyang yang nanti kita istirahatkan terlebih dahulu sebelum proses penggorengan. Lakukan hal yang sama dengan adonan yang lainnya ya. Jadi yang terakhir, pastikan semua sisinya rapat menggunakan garpu agar ada motifnya saat digoreng nanti. Nah, Baking Friends, sebelum kita menggoreng, kita istirahatkan dulu 15 menit di dalam kulkas. Oke Baking Friends, setelah di resting 15 menit, kita siap goreng, tapi jangan lupa nyalakan terlebih dahulu kompornya. Kita panaskan minyak sampai dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Baik, minyaknya sudah cukup panas, lalu kita siap menggoreng. Pastikan minyak yang kita panaskan cukup banyak, karena kita butuh merendam
adonannya agar tergoreng dengan rata. Kita tidak perlu lama menggorengnya. Setelah kurang lebih 1 menit, kita balik adonannya. Oke, jadi pie-nya ini kita tidak perlu sering bolak-balik ya. Jadi cukup sekali balikan. Setelah itu sudah cukup kecoklatan. Ya, emang adonannya juga coklat, tapi sedikit terlihat caramelize. Jadi cukup. Setelah itu kita angkat. Oke, baking friends. Jikalau baking friends tidak ada timer menggoreng, baking friends bisa lihat ke dalam teflonnya. Ketika bubbling sudah mulai berkurang, artinya sudah siap dibalik. Dilihat sudah mulai mengering semua sisinya, lalu kita angkat dan tiriskan. Kita lanjut menggoreng hingga semua pie selesai digoreng. Oke baking friends, semua telah selesai kita goreng. Jangan lupa kita matikan kompor ya. Nah, setelah ini kita akan plating. Oke, sekarang kita ini dusting dengan cocoa powder aja ya. Baik, ini dia pie goreng coklatnya. Kita coba lihat isian dalamnya ya setelah digoreng. Bisa dilihat coklatnya melting, kulitnya crispy dan renyah. Oke baking friends, ini dia coklat pie goreng ala bakingworld.id. Jangan lupa coba di rumah ya resepnya. Nah, kalian bisa nikmatin ini bareng kopi ataupun teh. Sekian tips from the kitchen pada kali ini. Jangan lupa like, komen, share videonya ke teman-teman kalian semua. Dan juga subscribe channel YouTube Baking World Official. Kalau kalian mau request menu-menu lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Saya Chef Ihsan, pamit undur diri. Sampai jumpa, bye!